perlu disiplin, perlu rajin, perlu kreatif, perlu sabar, perlu bertekun. Itu adalah karakter-karakter yang bisa membawa kita pada keberhasilan, kesuksesan, kemenangan, hidup yang berbuah dan sebagainya. Jadi kalau orang lain nggak bisa berhasil. Dan tadi relationship ternyata juga nggak lepas dari karakter, tidak lepas juga dari potensial. Ya, salam saudara. Senang berjumpa dengan saudara kembali dalam acara Redemption Issues. Saat ini saya ditemani oleh Pastor Ferry Ferrani. Shalom Pak Ferry. Shalom Pak Andi. Shalom juga untuk para pendengar podcast Redemption Issues. Redemption Issues. Gongsi pacai dulu Pak. Gongsi pacai dulu Pak. Oh iya Pak. Wah, gongsi pacai. Iya, kita ini dalam merayakan tahun baru Imlek nih Pak, pada tanggal 1 Februari. Hari ini tanggal 1 Februari lagi dimerayakan Imlek ini. Ya, karena sekarang Imlek ini bukan hanya dirayakan sama orang-orang yang dari latar belakang Chinese, tapi ada semua. Oke, ya betul Pak Andi. Karena semua juga bisa menikmati. Kan kita menikmati angpaunya lah Pak. Ya, angpau, dodol Cina ya Pak Andi ya. Iya. Kue bulan apalah ya itu. Iya, yang manis-manis lah Pak. Karena biasanya kalau Imlek itu dari yang biasanya warnanya rasanya manis-manis banyak. Supaya rezekinya nggak kemana-mana Pak, katanya sih Pak. Ya, nah kebetulan tahun ini adalah tahun macan air. Dalam sio-sio nih Pak. Nah, topik kita adalah nasib kita di tahun macan air. Wah, ini berarti bagaimana ya tahun macan ya? Bayangan orang nih macan ini ganas, suka makan daging, suka jadi predator. Tapi air orang gambarkan tuh air itu bisa basah, bisa banjir. Iya. Jadi konotasinya seperti kayak gitu sih Pak. Nah, sekarang kita ingin bahas seperti ini karena kenapa? Karena orang menghubungkan tahun-tahun kayak gitu, itu sepertinya kayak itulah menentukan nasib kita. Untuk orang yang show-nya misalnya tahun macan air, yang show-nya yang lebih lemah, nanti akan bisa kalah. Iya. Misalnya show show tikus, show ayam, yang dianggap seperti kayak gitu-gitu. Padahal bagaimana nasib kita? Apakah nasib kita tergantung daripada show yang ada pada tahun itu. Nah ini yang kita ingin bahas Pak dari firman Tuhan. Karena di Redemption Issues ini adalah pedomannya, firman Tuhan adalah berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yes, amin Pak Andi. Jadi kita kembali kepada firman Tuhan ini. Bagaimana kita untuk menentukan nasib kita nih? Nah, saya ingin perkenalkan Pak Ferry ini seorang sahabat yang luar biasa. Dia juga praktisi di kalangan anak-anak muda. Dan dia mau memperhatikan generasi-generasi muda, generasi-generasi anak. Dan seorang pendeta dan seorang gembala yang dari satu jemaat yang sebagian besar adalah orang-orang muda. Dan tentu sekarang ini orang-orang muda kan juga begitu berkobar-kobar. Ingin mengembangkan dirinya untuk dapatkan nasib yang baik. Bagaimana nih nasib kita di tahun macan air? Silakan Pak Ferry. Terima kasih Pak Andi sudah ngajak saya untuk sharing di podcast ini dan berharap sekali semua rekan-rekan yang menyaksikan bisa diberkati. Waktu Pak Andi bilang bahwa kita mau bahas soal tahun macan air nih, tahun 2022, saya tuh iseng-iseng browsing di internet Pak Andi. Terus menemukan beberapa artikel, ini salah satu judul nih ya, saya kutip di Pak Andi. Ada salah satu artikel atau berita lah gitu ya, di salah satu website dia kayak semacam koran online gitu ya, dia bilang ini, Imlek 2022 jadi tahun macan air. 5 sio ini siap-siap hoki jadi sultan mendadak.
Wow. Jadi menurut judul ini artikelnya menjelaskan bahwa di tahun macan air di tahun 2022 ini akan ada 5 sio. Kan kita tahu ya ada 12 sio ya. Sio itu Ya, kan apa di mana konon katanya tabiat seseorang dan nasib seseorang ditentukan oleh sionya, sio binatang yang dimilikinya ya, kan sesuai ya, tanggal kelahirannya. Katanya ada 12, ada tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, babi gitu ya. Saya nggak tahu kenapa nggak ada kepiting, nggak ada cumi, saya juga nggak tahu gitu ya. Mungkin beberapa seafood nggak termasuk begitu. Tapi intinya orang percaya itu gitu. Dan bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen yang sudah lahir baru, yang percaya bahwa Yesus adalah penguasa tunggal atas hidup kita gitu ya. Makanya ada orang Kristen yang cuma Kristen agamanya ya dia mudah percaya bahwa oh nasib saya ditentukan oleh sio. Tapi ada orang-orang yang betul-betul yakin dan percaya Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dan tahu bahwa masa depannya di tangan Tuhan dan tentu ya, juga di tangan dirinya sendiri. Artinya Tuhan dan kita bekerja sama untuk mewujudkan apa yang Tuhan rencanakan dan janjikan dalam kehidupan kita. Nah, bicara soal nasib gitu ya Pak Andi ya, tentunya banyak orang ingin bernasib baik ya. Tahun ya, 2022 ini kita berharap pandeminya usai, orang-orang yang sukar untuk usahanya kemarin terhambat karena pandemi COVID semua bisa bangkit, bisa diberkati. Nah, yang apa yang saya lihat adalah masih banyak orang Kristen yang berlatar belakang Chinese gitu ya, budaya Chinese, Tionghoa dan sebagainya masih percaya dan memegang soal sio ini gitu ya. ya, Dan tadi merasa bahwa keberuntungan dan apa ya hoki gitu ya tahun 2022 ini ditentukan oleh sio yang ada. Nah, bahkan ada artikel lain yang mengatakan bahwa ada 5 sio nih yang akan mengalami keberuntungan gitu ya di tahun 2022. Berarti kasihan dong sisanya ya Pak Andi ya. Yang 7 tuh kasihan banget tuh. Cuma 5 nih katanya kalau saya catat, nggak tahu ini benar atau enggak ya. Saya artikel di koran tadi. Ayam, kerbau, kelinci, tikus, naga begitu ya. Dibilang karyanya sio naga itu tahun ini akan beroleh ketenaran katanya. Saya tidak mengaminkan ya Bapak Ibu ya. Ini cuma mengutip ya. Jadi ya. jangan tiba-tiba amin, amin. Enggak, yang sio naga Anda sio Yesus aja gitu ya. Ada yang bilang sio kelinci mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Kalau nggak dalam pengampunan tidak mau mengampuni ya tetap nggak tenang dan tetap tidak damai ya Pandi ya. Ya. Betul. Karirnya cerah katanya kalau buat yang sio kerbau gitu ya. Ya kalau kerjanya nggak benar, malas-malasan ya nggak ada karir yang cerah begitu, nggak kreatif dan nggak mau belajar hal baru. Jadi saya percaya bahwa harusnya sebagai orang Kristen kita mendasarkan kehidupan kita hanya di atas dasar firman Tuhan, tidak berdasarkan hal-hal lain yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau mengutip firman Tuhan nih, Pak Andi bilang kan bahwa podcast kita hari ini tuh dasarnya firman Tuhan gitu ya. Oke deh, orang Kristen kalau orang yang belum percaya Yesus ya mungkin suka ya Pak Andi ya kita yakinkan soal sio ini ya. Tapi buat orang-orang yang sudah percaya Yesus harusnya jadi kesaksian nih. Jangan kompromi dan harus bisa membuktikan bahwa keberuntungan Anda, kalau bicara keberuntungan ya, atau nasib Anda atau masa depan Anda itu bukan di tangan sio ini gitu ya. Seakan-akan sudah ada kekuatan di alam semesta, kekuatan sio-sio tadi yang menentukan masa depan Anda, dan nanti kalau Anda gagal, Anda menyalahkan sio lah, menyalahkan keadaan. Enggak, bahwa kita punya respon, kita punya tanggung jawab, kita diberikan kehendak bebas oleh Tuhan untuk bisa menaati tuntunan Roh Kudus, untuk bisa menaati firman Tuhan, dan bisa mengalami janji Tuhan. Contoh, kita bisa mengutip ayat ini misalnya, Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Ya, mana yang kita mau percaya? Kalau kita sionya bukan 5 tadi tuh Andi ya. Berarti tahun 2022 kayaknya apes nih kayaknya. Atau kurang beruntung. Tapi firman Tuhan berkata, Pak, Tuhan punya rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan untuk memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Mau percaya mana? Gitu. Firman Tuhan atau sio? Belum ayat yang lain lagi di Mazmur 1. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ini kan orang Kristen nggak banyak tahu ya Pak Andi ya. Simpel banget nih ayat gitu ya. Berbahagialah orang atau diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi nggak ikut-ikutan nasihat orang yang fasik gitu ya. Orang yang hidup ya nggak benar, kalau kasih nasihat ya jangan diikuti. Bilang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jadi tidak juga ikut prinsip hidup dan cara hidup orang berdosa. Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tidak menjadi nyaman, tidak terpengaruh oleh kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan
Yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Kalau diperhatikan ya Pak Andi, dari 3 ayat ini, kata pertama dari ayat 1, Mazmur 1 ayat 1, itu dimulai dengan kata berbahagia, berbahagialah. Ditutup di ayat 3, kata terakhir itu berhasil. Jadi ada kata bahagia sama berbahagialah dan berhasil. Ya. Dua hal ini adalah 2 hal yang dicari semua orang. Mau orang Kristen maupun enggak. Kita nggak pengen hidupnya sedih, susah, dan gagal. Gitu, nggak ada ya. Kita ingin berbahagia dan berhasil. Dan Tuhan tidak anti dengan keberhasilan. Tuhan tidak anti untuk kita diberkati dan berbahagia. Selama caranya sesuai dengan cara firman Tuhan. Dikatakan kita nggak boleh jadi orang yang gampang terpengaruh oleh orang fasik, oleh orang berdosa, dan kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Supaya hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita akan berbuah di segala musim dan tidak layu daunnya dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau dari ayat ini kan jelas bahwa harusnya sebagai orang Kristen kalau kita meminjam kata keberuntungankah, nasib baikkah, tapi kita mungkin lebih suka dengan kata diberkati kali ini ya. Diberkati ya. Sukses ya bolehlah sukses gitu ya. Tapi saya percaya diberkati itu kata yang paling pas buat kita orang percaya. Itu nggak ditentukan oleh Sio, itu ditentukan oleh Tuhan dan respon kita. Tuhan yang menuntun kita, memberkati kita, yang mati buat kita, mengampuni dosa kita, dan mengajarkan kita untuk mengampuni, untuk taat, untuk memberi, untuk jadi berkat. Itu yang lebih menentukan masa depan kita. Percuma kalau sionya kita misalnya, yang akan karirnya cerah adalah sio kerbau. Tapi kita orang yang punya sio kerbau nih, hidupnya nggak bisa dipercaya sama orang. Datang kerja terlambat terus, kerja nggak jujur, curang. Jangan heran kalau karirnya jadi nggak cerah. Bukan karena sionya kan, tapi karena karakternya. Karena karakternya. Jadi problemnya di situ gitu ya. Jadi percuma punya sio ini nggak akan mengubah apapun begitu. Yang bisa mengubah adalah respon kita. Makanya di Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia kan, yang terpanggil dalam rencananya. Allah turut bekerja. Artinya kan gini, kita bekerja, Allah turut. Maksudnya Allah turut bekerja itu artinya kita dan Allah tuh sama-sama bekerja. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Itu sebabnya bicara soal sio, kalau kita percaya nasib kita ditentukan oleh sio, kita jadinya nggak pasti, kita jadinya nggak akan hidup dengan usaha yang benar gitu ya Pak. Dia tidak bertobat sungguh-sungguh, tidak mengembangkan potensi. Kalau saya pribadi nih, kalau orang ingin berhasil ya, orang percaya, orang Kristen, saya kasih tipsnya simpel aja Pak Andi, 3 kata, PCR. Mumpung lagi COVID nih ya, PCR. PCR itu singkatan Pak Andi. P, potensi, gitu ya. Artinya sebagai orang Kristen kembangkan potensimu. Karena setiap bentuk pekerjaan dan bisnis itu menawarkan solusi. Potensi ini harus diubah jadi kompetensi. Semua bentuk pekerjaan, mau itu montir mobil, mau itu jualan asuransi, mau itu arsitek, mau itu driver ojol gitu ya. Semua itu jenis pekerjaan dan bisnis adalah menawarkan solusi. Nah, solusi apa yang kita tawarkan? Kita punya kompetensi nggak untuk bisa memberikan solusi yang terbaik? Kalau kita adalah seorang yang jago servis AC, gitu ya. Kalau kompetensinya baik, kita bisa menservis dengan sangat baik, gitu ya. Tentunya kita dipercaya dapat orderan terus. Nah, orang Kristen kalau nggak ngembangin potensinya, akhirnya bingung kan? Aduh, di pandemi ngerjain apa ya? Karena masak nggak bisa, ya. Komputer nggak bisa, ya. Jualan nggak bisa, apa nggak bisa. Jadi kalau dibilang, aduh pandemi ini saya terbatas itu intinya begini, orang Kristen atau manusia itu dibatasi oleh kemampuannya. Kalau kemampuannya terbatas, ya pilihan-pilihannya jadi terbatas. Jadi yang pertama adalah potensi. Kembangkan potensi kita kalau mau karirnya bagus atau masa depannya bagus. Yang kedua, C, PCR. C artinya karakter, gitu ya. Artinya kita perlu punya karakter yang baik. Percuma kita bilang, oh saya sio ayam. Saya katanya sio ayam itu apa begitu ya tahun ini. Saya adalah sio naga gitu, beroleh ketenaran. Kalau nggak disiplin gimana? Kalau nggak rajin gimana? Kita perlu disiplin, perlu rajin, perlu kreatif, perlu sabar, perlu bertekun. Itu adalah karakter-karakter yang bisa membawa kita pada keberhasilan, kesuksesan, kemenangan, hidup yang berbuah, dan sebagainya. Jadi kalau kita, oh ini dah aku sionya udah cocok kok sama macan air. Kalau macan air kayaknya aku nanti beruntung lah, pasti jadi sultan seperti tadi judul dari artikel tadi ya. Jadi sultan mendadak, nggak akan jadi sultan gitu. Kalau kita punya hutang banyak ya tetap hutangnya banyak aja sampai kita tadi mau mengubah karakter kita dan membangun karakter kita. PCR yang pertama tadi bicara soal potensi atau potensial, yang C adalah karakter, R yang ketiga adalah relationship. Baik hubungan dengan Tuhan maupun dengan banyak orang ya Pak Andi ya. Orang itu kalau nggak punya teman gitu ya, nggak punya koneksi kenal ini itu hidupnya susah berkembang.
Jadi percuma posionya apapun gitu ya. Jadi makanya buat saya pribadi, ikuti firman Tuhan. Firman Tuhan ngajarin kita apa sih? Misalnya Amsal 28 ayat 20 bilang begini, orang yang bisa dipercaya diberi banyak berkat. Jadi orang yang bisa dipercaya begitu, supaya dia bisa diberi banyak berkat. Jadi simpelnya kalau saya melihat bahwa harusnya kita orang Kristen tidak lagi hidup atau percaya bahwa nasib dan tabiat kita ditentukan oleh sio kita. Nasib kita atau masa depan kita, bahkan sifat karakter kita ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan kita dari dalam, dan juga kebenaran firman Tuhan yang memberi kita janji rencana Tuhan buat kehidupan kita. Kira-kira itu Pak Andi, mungkin kalau dari saya. Ini menarik nih yang Bapak bilang, rumusannya PCR. PCR. Karena ini COVID ini selalu kita mau ngetes, kita sakit COVID apa enggak? PCR. PCR. Nah, dari 3 ini kita coba lihat bahwa sebenarnya nasib kita bukan karena kita berada dalam tahun-tahun tertentu, sio-sio tertentu. Karena kita bukan karena ditentukan oleh sifat-sifat binatang. Ya. Karena kita diciptakan menurut serupa dan segambar dengan Allah. Setuju banget Pak. Ya, dan bukan karena binatang, bukan karena sifat-sifat binatang. Jadi kita jangan berpikir bahwa nasib kita sesuai dengan ini. Karena tidak ada seorang pun yang bisa pilih, saya mau lahir di tahun ayam, di tahun kelinci. Nggak ada. Ya. Dan tiba-tiba kita lahir aja di tahun itu. Betul. Kalau misalnya sio-sio tertentu dalam tahun-tahun tertentu baik, tapi ada juga tahun-tahun dalam tahun-tahun yang lain jelek nasib. Ya. Nah itu sebabnya jangan lihat di situnya, tapi mari kita kembangkan PCR, potensi. Nah kita coba kupas satu persatu ini Pak Ferry ini, potensi. Potensi ini bagaimana kita mengembangkan potensi yang ada. Dan karena sebenarnya apalagi kita sebagai orang yang sudah diciptakan oleh Tuhan ciptaan yang baru, sebenarnya potensi kita tuh sudah dikuduskan dan kita bisa berkembang. Kalau kita yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, kalau belum ya percaya sama Tuhan Yesus saja lah gitu. Makanya bagi kita yang sudah percaya, ayo percaya, kita ada potensi yang dikuduskan oleh darah Yesus, dan potensi itu memampukan kita untuk mengubah nasib kita. Betul sekali Pak Andi. Siapapun punya potensi yang luar biasa. Amin. Mungkin saya punya potensi yang lain, tapi Pak Ferry nggak ada. Pak Ferry punya sesuatu potensi yang luar biasa. Saya nggak ada. Tapi yang penting bukan karena kok Tuhan nggak adil sih. Itu cukup untuk kita kok potensi yang ada. Betul Pak Ferry kira-kira ya? Ya betul Pak Andi. Memang kalau saya pribadi meyakini bahwa setiap orang itu punya potensi daripada Tuhan. Tuhan sudah taruh dalamnya. Jadi saya tuh kurang setuju sama orang-orang yang bilang gini nih, Pak Andi, saya pernah ketemu sama hamba Tuhan di daerah gitu ya. Di pelayanan daerah, terus ada hamba Tuhan gembala bilang gini, Pak Ferry, coba lihat ya anak muda yang sebelah situ. Namanya ini, ya namanya si ini, dia bilang begitu. Terus dia bilang, ini anak muda punya potensi banget. Saya cuma lihat bahwa betul dia punya potensi, tapi jemaat yang lain kan juga punya. Kalau bicara soal potensi ya Pak Andi ya. Karena potensi itu kan gini, kekuatan yang belum keluar, itu potensi. Kayak petasan belum dibakar ya gitu ya. Semua orang punya, tersembunyi gitu. Tapi potensi itu nggak boleh didiamkan begitu saja. Jadi ada orang-orang yang berhasil mengenalinya dan akhirnya melatihnya, sehingga potensinya keluar. Jadi ability, kemampuan gitu ya. Potensi kan misalnya nih, ada orang potensi masak, belum ketahuan nih. Sampai kelihatan, kayaknya kamu bisa masak deh, kayaknya. Begitu dipelajari, dia bisa. Jadi dari potensi jadi berubah menjadi ability atau kemampuan. Nah, masalahnya orang yang bisa masak tuh banyak, yang bisa main gitar tuh banyak, yang bisa nyanyi banyak, yang bisa desain banyak. Tetapi dari potensi gitu ya ke kemampuan atau ability ini harus dilatih lagi sehingga menjadi yang namanya skill atau kompetensi. Nah, kalau udah sampai titik skill ini yang dibayar mahal sama orang, Pak. Betul nggak? Orang dibayar mahal tuh bukan karena potensinya, bukan karena ability-nya, tapi karena skill-nya. Yang bisa masak enak, gitu ya, yang bisa ngerjain sesuatu dengan lebih cepat dan lebih baik, itu pasti akan dapat peluang, kesempatan, bahkan bayaran, bahkan lebih.
Nah, orang Kristen hanya karena kita punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, aku pasti diberkati. Jangan males. Iya. Belajar, kembangkan potensimu menjadi kompetensi, jadi skill. Kalau kita kerja asal-asalan, kita jualan, bikin makanan juga rasanya nggak enak gitu ya, dengan desain juga desainnya nggak bagus, mengerjakan apapun juga separuh-separuh, setengah hati, nggak punya skill, nggak heran kalau kita juga kalah bersaing. Jadi, nah makanya Daud katakan bahwa dia mengembalakan bangsa Israel sebagai seorang raja itu dengan ketulusan hatinya dan kecakapan tangannya, menurut Mazmur 78 kalau nggak salah ya, 72 dikatakan. Jadi Daud itu mengembalakan dengan hati yang tulus, ketulusan hati dan kecakapan tangan, skillful hand. Jadi Daud bukan cuma punya hati loh. Nah, banyak orang kita mikirnya gini, Pandi, yang penting saya punya hati, yang penting hati saya benar di depan Tuhan. Hati benar, hati yang benar tuh betulan penting kok. Tetapi kalau nggak punya skill juga sama aja, nggak akan nolong orang. Kalau misalkan Pak Andi sakit parah perlu dioperasi, terus ada dokter yang mau tolong, bilang saya pengen tolong Pak Andi, saya niatnya tulus loh Pak, tapi saya nggak pernah ngoperasi orang. Dia nggak bisa operasi. Ya hati yang tulus nggak akan nolong ya Pak Andi ya, kecuali dia juga punya kemampuan skill untuk mengoperasi. Sama dengan pelayanan di gereja Pak Andi, banyak orang Kristen yang bilang yang penting pelayanan itu pakai hati. Menurut saya hati iya skill juga gitu ya, karena hatinya mungkin tulus menyanyi buat Tuhan, tapi begitu dia nyanyi semua orang stres karena dengar suaranya nggak karu-karuan. Jadi harus hati iya, skill juga iya. Makanya bicara soal potensi, jangan dianggurin gitu ya, jangan didiamkan, kenali gitu ya. Kenali itu kan berarti harus mencoba ya Pak Andi ya. Mencoba, lebih baik kalau kita sebagai orang Kristen punya mentor. Orang punya mentor tuh kita akan dibantu diarahkan. Karena kadang-kadang kita suka merasa, aku suka kok masak, aku suka kok nyanyi, kita suka ngeklaim diri sendiri. Tapi orang tuh stres makan masakan kita dengan kita nyanyi, karena jangan-jangan kita hanya suka gitu ya, kita punya gairah di situ, tapi kita nggak punya bakat di situ. Nah, kita kan berarti perlu diarahkan kan ke bakat yang sesuai, seperti yang Pak Andi tadi bilang bahwa kita nggak punya bakat yang sama. Bisa jadi saya punya bakat A, B, C, tapi di Pak Andi nggak ada. Pak Andi punya D, E, F gitu ya. Jadi disitulah orang perlu diarahkan sesuai dengan potensi yang dia miliki. Yang namanya burung, dia punya potensi untuk terbang. Dimana yang namanya ikan, dia punya potensi untuk berenang. Kalau ditukar, nggak bisa gitu. Bukan karena burung kurang berusaha. Kok nggak bisa berenang sih burung nih? Kurang berusaha nih. Emang dia nggak punya bakat di situ. Emang dia tidak ditanam potensi untuk berenang. Ikan juga nggak punya potensi untuk terbang. Tidak ditanam potensi untuk terbang. Orang Kristen harus tahu potensinya. Dan hidup sesuai dengan potensinya untuk jadi berkat. Kalau males, ya susah. Pasti akan terus mengeluh dan akan terus kalah dengan orang-orang dunia. Dan kalau kita kekurangan karena kita malas, ya Amsal udah bilang ya Pak dia, orang yang malas akan kekurangan. Betul. Nah ini menarik Pak. Jadi potensi yang tadi Bapak ungkapkan itu perlu dimentor, perlu ada yang memuridkan. Untuk kita bisa menemukan yang tepat dan bagaimana mengembangkan sesuai dengan yang dalam diri kita. Tapi ada satu poin lagi Pak. Soal potensi ini adalah kita harus berani keluar dari diri kita. Nah, contoh seorang hamba Tuhan yang terkenal juga jadi motivator yang tingkat dunia. Hamba Tuhan yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, Nick. Kalau dilihat nasibnya buruk Pak, karena dari lahirnya kayak gitu. Tapi kan dia percaya pada Yesus, dia keluar dari dirinya, dia tidak mengasihani diri, dia tahu bahwa ada rencana Tuhan dalam dirinya. Dan dia berkembang, mengembangkan terus potensi yang ada dalam dirinya. Justru dari kekurangannya dia, jadi motivasi untuk orang lain. Betul Pak. Orang kayak gini aja bisa dipakai Tuhan, bisa berkembang, punya rumah, punya istri yang cantik, tinggi, sempurna, punya anak juga sempurna. Jadi artinya selain kita juga dimentor, kita juga harus ditolong untuk bagaimana keluar dari diri kita. Untuk bukan jadi korban. Betul. Setuju Pak Andi. Tapi kita lebih dari para pemenang. Seperti Roma 8 itu Pak. Ya, betul. Jadi ini potensi nih Pak ya. Nah sebelum kita masuk ke C-nya, karakter dan relationship-nya, kita break dulu Pak. Untuk masuk segmen kedua nanti sebentar Pak. Baik, siap Pak Andi. Ya, baik mari Pak.
kita kembali lagi dalam segmen kedua bersama Pastor Ferry Ferani. Pak Ferry, tadi sudah kita bahas tentang P potensial. Sekarang kita masuk yang kedua, C. Nanti baru kita masuk relationship. Nah, coba ini karakter ini, Pak. Ini karakter ini menarik, Pak. Karena biasanya dalam budaya Chinese, kalau misalnya orang berantem gitu, Pak, yang nggak cocok. Wah, ini saya ini ciong sama dia nih. Dia sunya apa sih? Saya sunya apa sih? Seringkali kan seperti kayak gitu, Pak. Iya. Atau misalnya suami istri punya show yang sama. Wah, saya nggak boleh sebenarnya sama dia nih. Karena sama-sama satu show nih. Ini ciong ini. Nah, ini orang banyak diperdaya ya, Pak ya. Dengan show karena dianggap ciong. Padahal yang penting kan yang tadi Pak Ferry bilang, karakter itu harus diperbaharui. Kan Alkitab ajarkan mengampunilah, saling mengampuni, saling menundukkan diri. Kalau mau bahagia, seperti tadi Mas Persatu yang Pak Ferry sebutkan itu, yang bacakan tadi, berbahagialah orang yang betul-betul mendengar firman Tuhan dan tidak mendengar nasihat orang fasik. Ya. Jadi dia bisa mengampunilah, belajar mengampuni. Tapi seringkali Pak yang saya dalam pelayanan saya itu kadang-kadang saya susah sekali mengampuni dia. Dia udah kelewatan. Hampir tiap hari saya dilukai, setiap hari saya disantam, tiap hari saya dibuat kayak gini. Saya nggak bisa lupakan dia, saya udah capek sama dia. Nah itu sebabnya makanya banyak suami istri yang jadi cerai, berpisah. Mungkin mereka belum bercerai, tapi di dalam rumah kayak neraka. Ya. Karena dianggap ciong. Nah bagaimana ini Pak Ferry? Silakan Pak Ferry. Ya, sebagai orang Kristen tentunya kita harus yakin bahwa kita bisa bertumbuh dan bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Pak ya. Betul. Kalau tadi kan dikatakan kalau meminjam dengan urusan sio-sio tadi kan biasanya muncul kalimat-kalimat seperti ini ya Pak, bahwa saya sionya tuh ini, dia tuh sionya itu, wah nggak cocok siong gitu ya. Seakan-akan sifat manusia itu adalah sesuatu yang nggak bisa diubah. Padahal kalau kita pelajari bahwa manusia itu memang punya sifat bawaan yang mungkin kita kenal dengan namanya personality atau gaya kepribadian. Teman-teman mungkin atau Bapak Ibu pernah mendengar gaya kepribadian koleris, flegmatis, melankolis dan sebagainya. Betul, kita semua punya gaya kepribadian yang unik, yang mirip, yang secara bawaan tuh udah ya kayaknya dia cenderung cermat, dia cenderung intim, dia cenderung stabil, dia cenderung dominan gitu ya, dengan segala kombinasinya. Kita pelajari soal teorinya Hippocrates maupun DISC. Tetapi personality pun itu walaupun sebagiannya adalah faktor bawaan, tetapi sebagian besarnya lagi adalah faktor nature and nurture gitu ya. Nature itu bawaan, nurture itu adalah pola asuh atau pengaruh lingkungan. Nah, disitulah kita juga mengenal yang namanya karakter di dalam diri manusia. Artinya sifat-sifat yang ada dalam diri manusia, sebagaimanapun kita punya pembawaan gitu ya, itu sifat-sifat itu bisa diubah kok, bisa diperbaiki, bisa ditumbuhkan. Makanya firman Tuhan mengajar kita tentang buah roh. Ada namanya kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kebaikan, kemurahan dan sebagainya, kelemah lembutan dan sebagainya, Pak Pandi ya. Dan itu penting sekali kan untuk orang sukses. Coba bayangkan tahun macan air, ya katanya kita berharap beruntung tahun 2022 ini, ya pandeminya saya atau enggak. Coba kita hidup dalam kebencian. Kira-kira hoki nggak? Kira-kira ada berkatnya nggak? Kira-kira bisa nikmatin sukacita nggak? Jadi kita anggaplah kita tidak mengurus karakter kita. Kita nggak punya kasih hidupnya, kita nggak ngalamin damai sejahtera, kita nggak punya sukacita, kita nggak lemah lembut, kita nggak punya penguasaan diri, boros, kemarahan diumbar. Kira-kira tahun 2020 kayak seperti apa? Terlepas sionya kita mau kerbau, mau naga, mau apa. Ya kalau karakternya nggak baik pasti akan hasilkan hal yang nggak baik. Nah makanya saya sekali lagi yakin Pak Pandi bahwa hidup kita bukan tentang rasio. Tapi tadi Allah adalah Allah yang sanggup mengubahkan karakter kita melalui firman-Nya. Dan kita harus memberi respon dengan ketaatan dan kerelaan untuk dibentuk dan diubah oleh Tuhan supaya karakter kita berubah. Nah kalau kita bicara soal sio, 12 binatang tadi, ya karakter kita, tabiat kita harusnya tidak ditentukan oleh sio kelahiran atau binatang yang melambangkan hari atau waktu kelahiran kita ya Pak Andi. Nah kalau mau minjem binatang, minjemnya begini. Kalau kita mau minjem binatang, jangan belajar dari satu binatang aja.
Seakan-akan satu binatang, oh saya sionya tikus, udah kekunci itu sama tikus gitu ya. Ya. Kalau kita pernah belum pelajari tentang karakter, ada pelajaran namanya karakter first Pandi. Ya. Materi dari luar negeri, dia menggunakan simbol-simbol binatang, gitu ya. Misalnya gajah melambangkan ketaatan, misalnya gitu ya. Rusa ekor putih melambangkan penuh perhatian, attentif, gitu ya. Dan macam-macam. Saya lupa ada apa lagi ya. Lang itu apa ya? Eagle itu kalau nggak salah responsibility. Terus antusiasme itu dilambangkan oleh whale, oleh ikan paus. Zebra itu apa dan sebagainya. Nah kalau belajarnya dari binatang seperti ini lebih positif begitu, karena kita tidak merasa hidup kita tuh diatur oleh oleh alam semesta atau apa, dan kita kayak jadi punya mentalitas korban seperti yang Pak Adi tempat mention tadi di awal ya gitu ya. Ya udah saya nggak bisa ngubah, saya emang tentukan show saya begini. Enggak, kita bisa mengubah hidup kita kok, kita bisa mengubah nasib kita kok. Bukan karena sionya, tetapi karena Tuhan mau memberkati kita. Kita adalah anak Allah, kita diselamatkan, kita ditebus, kita dimerdekakan, kita diurapi, kita diberkati, dan kita bisa berjalan dalam berkat-berkatnya, kita bisa berjalan dalam ketaatan, kita bisa diubahkan semakin serupa dengan gambarannya dan sebagainya. Makanya orang Kristen kalau percaya sio itu kebodohan banget gitu ya. Kita punya sesuatu yang lebih besar gitu ya, untuk membawa masa depan kita penuh pengharapan. Jadi buat apa lagi percaya kepada sio-sio tadi yang justru malah dipakai iblis untuk mendatangkan ketakutan dalam hidup kita, untuk mendatangkan jadi kita nggak percaya akan Tuhan. Kalau kita percaya akan Tuhan, ya kita akan mengikuti perintah-perintahnya, tuntunannya, dan percaya akan janji-janjinya. Kalau kita percaya sio, berarti kita nggak percaya janji Tuhan dong. Kita nggak percaya pada sifatnya Tuhan, hatinya Tuhan. Jadi buat orang Kristen menurut saya udah kita harus tegas bahwa kita tidak lagi percaya sio, kita tidak lagi hidup diatur oleh sio, tetapi dari tadi kita mengembangkan karakter kita sebagai salah satu tanggung jawabnya. Di sinilah perlu kerelaan hati, kerendahan hati untuk dibentuk dan diubahkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Jadi dasar bagi pembentukan karakter terbaik adalah firman Tuhan. Nah ini menarik Pak. Jadi walaupun ada orang yang berpikir, Pak, yang tadi Bapak ungkapkan itu ada 5 show yang beruntung ada tahun macan air ini Pak. Nah tapi kalau misalnya dia karakternya jelek, suka ngomongnya kasar, suka jelek-jelekin orang, menyerang orang, suka bohong. Nah, seperti yang terjadilah belakangan ini Pak, maki-maki di channel YouTube-nya, membuat komunitas masyarakat tertentu marah. Nah, itu kan ya bukan karena show, tapi karena karakternya. Yes. Setuju Pak Andi. Harus jaga mulutnya. Kalau mau dapat nasib yang baik, hari-hari yang baik, harus jaga mulut. Nah ini saya ingin kutip Pak, dari 1 Petrus 3 ayat 10 Pak. 1 Petrus 3 ayat 10. Dikatakan demikian dalam firman Tuhan ini. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Jadi termasuk kalau tahun macan air itu menjadi tahun yang baik. Nah ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi harus jaga mulutnya nih, karakter ini Pak. Ya. Pikiran dan jaga mulut. Supaya kita betul-betul mengalami nasib yang baik. Bukan karena kita sionya lagi buruk tahun macan air ini. Jadi kita harus punya perkataan dan pikiran sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Itu yang karakter ya Pak ya? Betul Pak Andi, setuju banget. Nah itu sebabnya, makanya ini yang ada bilang mulutmu adalah harimaumu. Ya. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan jangan main ngutuk orang, menyerang orang dengan kata-kata. Kalau kita ada kemarahan di hati, minta ampun lah. Kalau kita ada kepahitan sama seseorang, minta ampun sama Tuhan, selesaikan dulu di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita akhirnya mulut kita jadi mengeluarkan hal-hal yang menyakitkan. Dan itu nanti akhirnya masuk bui gara-gara pencemaran nama baik. Betul. Membuat perpecahan, menghina orang, mencemarkan nama baik orang. Nah itu kan jadi urusannya jadi panjang. Betul. Urusan dengan hukum. Dan lebih ribet lagi nanti kita jadi hidup kita ini. Bukan berarti lebih baik, lebih buruk. Karena apa? Karakter yang Bapak bilang tadi. Jadi itu tentang karakter. Nah sekarang yang berikutnya kita masuk relationship ini Pak. Bagaimana Pak Ferry kira-kira untuk mengupasnya tentang relationship ini untuk kita punya nasib yang baik ini Pak? Iya, intinya kan
keberhasilan kita ditentukan oleh hubungan-hubungan kita juga ya Pak. Artinya kita nggak mungkin bisa mencapai hal yang besar seorang diri. Kalau saya mengutip seorang pakar leadership kepemimpinan yang namanya John Maxwell, dia bilang, satu adalah jumlah yang terlalu kecil, terlalu sedikit untuk mencapai kebesaran. Artinya kalau saya seorang diri nggak mungkin bisa sukses. Untuk sukses saya perlu bantuan banyak orang, support dari keluarga, gitu ya, terus ataupun orang-orang lain. Orang yang berbisnis juga nggak mungkin. Yang penting gue jago, nggak bisa. Harus ada tim yang ada di dalam usahanya mungkin, gitu ya. Pokoknya di sebuah usaha ada orang keuangannya, ada orang marketingnya, gitu, ada orang operasionalnya dan sebagainya, Pak Andi ya. Dan ada customer yang harus di maintain supaya hubungannya baik dengan customer, dengan klien, dengan partner bisnis dan sebagainya. Nah, orang yang kalau nggak punya hubungan yang baik, ya akhirnya dia nggak bisa berhasil, nggak bisa sukses. Karena ada orang yang saya pernah temui, Pak Andi, satu kali pulang pelayanan dari sebuah gereja di luar kota, ada satu anak muda umur sekitar 36 tahun ketemuin saya, dia curhat bahwa dia tuh nggak punya pekerjaan. Saya bingung, wah usia 36 kan usia produktif ya gitu. Terus dia cerita masalah dia dan saya tanya, udah coba lamar kemana aja gitu pekerjaannya? Belum gitu, karena dia cuma punya temen satu di Jogja yang tawarkan dia pekerjaan, tapi dia nggak mungkin ambil karena dia harus pindah kota, sedangkan dia sekarang tinggal dengan orang tua yang harus dirawat begitu, harus dia jaga deh gitu. Jadi dia nggak mungkin pindah kota. Ya udah cari aja teman yang lain, coba hubungi, tanya. Saya nggak punya temen. Saya tanya berkali-kali, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, saya nggak punya temen. Dia jawabnya cuma begitu, dan saya sampai bingung. Seorang pria usia 36 tahun berkali-kali bilang saya nggak punya teman. Itu membuat dia hidupnya susah, melarat Pak Andi. Ibaratnya. Dan saya ajarkan hal yang simpel. Coba deh di gereja ini kamu gabung komsel. Saya bilang gitu. Coba tanya di situ ada pengerja. Komsel hari apa? Hari Rabu gitu ya. Kamu ketemu datang hari Rabu. Katakan di komsel ada 7 orang. Coba kenalan sama 7 orang. Paling enggak dalam beberapa hari ke depan kamu sudah punya 7 teman. Saya bilang gitu. Nah, kenalanlah dengan hubungannya yang baik. Nah, kadang-kadang ada orang-orang yang pasif. Ada orang-orang yang juga tidak menjaga hubungan baik. Karena karakter yang nggak baik. Gitu Pak Andi ya. Nggak menyenangkan, berlaku curang, pemarah. Akhirnya orang tuh nggak suka sama dia. Jadinya cuma kenal tapi nggak punya hubungan baik. Padahal hubungan baik itu penting sekali untuk kita sukses, untuk kita berhasil. Kalau kita meminjam ilmu motivasi sekuler aja begitu ya. Saya pernah ingat ada satu orang yang mementor saya dulu pernah bilang begini. Kalau kamu mau sukses nih secara dunia nih ya, promosinya gini. Umurmu dikali 10, dia bilang begitu. Misalnya umur saya 40 gitu ya, dikali 10, 400. Jadi di usia saya yang ke-40, saya harus punya 400 hubungan. Teman yang baik untuk sukses. Tapi itu masuk akal, Pak Andi, nggak sih? Kalau secara dunia itu sangat masuk akal, lebih masuk akal daripada percaya sio kan, gitu kan. Karena kalau kita mau mengembangkan apapun, kita perlu relationship gitu. Karena saya nggak tahu semua hal, saya nggak bisa semua hal. Kalau saya mau beli mobil, saya nggak ngerti mobil, saya perlu tahu ada nggak teman saya yang jual mobil. Kalau saya mau servis mobil, ada nggak teman saya yang ngerti mobil? Saya perlu tahu begitu. Kalau urusan desain saya nggak ngerti, ada nggak teman-teman saya yang saya kenal yang ngerti desain, yang saya bisa kerjasama dengan dia dan sebagainya. Nah kalau orang nggak tahu siapa-siapa, nggak kenal siapa-siapa, hidupnya nggak kemana-mana kan begitu. Nah itu buat saya lebih penting kan soal relationship ini. Jadi bicara soal pekerjaan, bicara soal keluarga, pernikahan, bicara soal hubungan dengan Tuhan, relationship with God, itu semua juga menentukan sukses dan keberhasilan kita. Makanya kalau orang itu nggak bisa bangun hubungan, nggak mau bangun hubungan, tidak punya inisiatif, tidak punya niat baik, etikat baik untuk menjaga hubungan di tengah-tengah perbedaan ya Pak Andi, namanya berhubungan dengan orang lain kan nggak mungkin sama semua ya, gitu ya. Kita pasti berbeda suku, latar belakang, pemikiran. Ya dalam perbedaan itu belajarlah saling menghargai, dan bisa melihat perbedaan sebagai sebuah keuntungan untuk bisa saling melengkapi. Kamu punya yang apa yang aku nggak punya, aku bisa apa yang kamu nggak bisa, yuk kolaborasi. Makanya budaya zaman sekarang nih, anak zaman now, anak muda zaman now, bisnis zaman now adalah budaya kolaborasi gitu ya. Kopi Kenangan bisa kolaborasi sama apa, Grab bisa kolaborasi sama apa. Ini udah budaya kolaborasi. Orang yang tidak bisa kolaborasi jadinya nggak sukses. Jadi percuma CEO-nya apa aja gitu ya. Mau CEO-nya tadi CEO yang bagus-bagus di tahun ini, kalau nggak bisa kolaborasi dan tidak bisa bangun hubungan dengan baik dengan orang lain, nggak bisa berhasil. Dan tadi relationship ternyata juga nggak lepas dari karakter, tidak lepas juga dari potensial. Jadi gimana kita mau bangun hubungan sama orang lain kalau kita mau kerja sama, orang lain punya potensi, punya kemampuan, kita nggak punya, kita nggak mau kerja keras, kita nggak disiplin, orang juga nggak mau kerja sama-sama kita kan. Jadi PCR ini ternyata nggak bisa dilepaskan.
potensial, menjadi kompetensi, karakter yang baik, dan juga kemampuan membangun relationship ini, tiga-tiganya itu saling menopang sesama lain untuk seseorang bisa berhasil. Nah ini menarik Pak. Jadi relationship itu kita bisa bangun dari hal yang kecil dulu. Misalnya dalam keluarga, dalam gereja, di tempat kerja, atau di sekolah. Contoh yang sederhana Pak. Dalam keluarga, potensi kita apa sih? Apa yang kita bisa buat nih? Misalnya kita bisa buat, ya cuci piring. Ya sudah, orang tua kita bantu cuci piring. Nah, jadi kita juga memperbaiki karakter kita, sehingga orang dalam keluarga menghargai kita. Oh ya, kamu memang punya karakter yang baik. Jadi orang tua juga senang, saudara bersaudara juga senang. Misalnya juga sehingga relasinya bagus dalam rumah. Tapi kalau nganggap diri, wah dia ciong sama saya, berantem terus, pasti relasinya nggak bagus di dalam Pak. Jadi nggak ada damai, termasuk dalam gereja. Sebenarnya di gereja itu potensinya besar Pak. Kalau kita mengembangkan apa yang ada dalam potensi kita dan karakter kita dikembangkan dalam gereja, jadi orang di gereja akan, oh ini orang bagus ini orang bisa dikembangkan di tempat kerjanya. Makanya mungkin dia bisa didorong, ayo kerja di tempat saya yuk. Mungkin ada bos-bos yang pikir, wah ini bagus ini, saya rekrut dia dah untuk jadi karyawan saya. Nah, ada yang kayak gitu-gitu di dalam gereja. Jadi memang PCR itu, relationship itu tergantung dari bagaimana kita menempatkan diri kita, potensi kita untuk memberkati orang lain, menempatkan karakter kita untuk bisa beradaptasi dengan orang lain. Apalagi tadi yang Pak Ferry bilang, berkolaborasi. Orang yang nggak bisa berkolaborasi pasti kolaps. Pasti hancur. Kalau dia merasa dia paling hebat, udah aja tunggu aja waktunya lah untuk hancur. Tahun macan air bagi yang 5 su yang beruntung itu, yang akan jadi sultan itu, kalau nggak bisa berkolaborasi dengan orang lain, hancur. Tetap aja ya, tinggal ya Pak ya. Tetap iya. Karena itu prinsipnya, bukan karena sionya ya. Karena kalau kita berkolaborasi, pasti kolaps. Ini relationship itu penting ya, untuk dengan membangun orang lain sehingga kita bisa ini. Tapi juga karakter kita waktu berrelasi dengan orang lain, kita juga penting ya Pak ya. Misalnya, kalau kita juga jaga ketulusan hati kita, apakah kita deketin orang itu, menolong orang itu karena ada cuan? Betul Pak Andi. Nah, kalau kita motivasinya untuk dapat cuan dari pendekatan itu, ya sudah, kita dianggap sama orang itu, kamu karakternya nggak bagus. Jadi orang itu nggak akan percaya sama kita. Jadi relasinya jadi jelek gitu Pak. Iya. Karena kita deketin orang itu karena cuan, karena untuk dapat untung aja. Kadang-kadang orang itu kan butuh pendekatan dengan kita. Kita ini duri atau apa nih? Kalau duri kan melukai Pak ya. Nusuk. Tapi kalau kita betul-betul menjadi orang yang memang kita dekat sama dia bukan karena kepentingan saya, tapi kepentingan kerajaan Allah. Amin. Maka ada damai sejahtera. Kita ada relasi kita dengan orang lain. Pasti cuan datanglah. Amin. Karena kan cuan itu bukan karena usaha kita semata-mata Pak. Cuan itu hanya akibat. Yes, betul. Hanya akibat dari yang kita lakukan, kita kembangkan potensi, dan kita memanage karakter kita untuk menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Jadi relasinya bagus, pasti dapat cuan lah. Jadi jangan kejar cuannya dulu ya. Iya. Ya bagaimana? Jangan kejar akibatnya ya Pak ya. Iya. Kan ada sebab akibat, jadi sebabnya dulu dikerjakan. Makanya kita bilang kan, orang yang bisa dipercaya diberi banyak berkat. Jadi nggak usah pusingin diberi banyak berkatnya. Jadilah yang bisa dipercaya. Itu kejar itu aja. Betul. Dipercaya, ya. Betul Pak. Jadi PCR itu jadi rumusannya dulu itu Pak. Iya. Sehingga pasti kita beruntung lah, berhasil lah di tahun macan air, apapun sio kita, lahir tahun berapa, ya kita orang yang beruntung dan berhasil kok. Iya.
Asal PCR itu kita kelola sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Alkitab, apa yang tuntunan daripada Alkitab. Begitu kira-kira Pak Ferry, kesimpulan kita. Jadi jangan takut dengan nasib kita di tahun macan air. Nasib kita akan beruntung dan berhasil. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan dan kita memanage PCR kita, potensi, karakter kita, relasi kita dengan orang lain, dengan Tuhan dan dengan orang lain. Itu menjadi relasi yang indah. Pasti hasilnya menyenangkan, hasilnya bagus. Kita bukan sultan-sultan dalam ukuran dunia. Kita adalah sultan-sultan dalam kerajaan Allah. Amin, amin. Jadi gaya hidup kita bukan gaya hidup duniawi, tapi gaya hidup kita gaya hidup yang surgawi. Kita bukan sultan-sultan di sosmed ya Pak, yang pamer kekayaannya. Ya. Kita sedang memamerkan Yesus, gitu ya. Memamerkan Yesus. Kita membuat Yesus yang terkenal, bukan kita. Dia semakin besar, kita semakin kecil. Jadi nggak usah ikut-ikutan sama yang sedang pamer-pamer nyawer-nyawer MM-an itu segala macam ya. Iya. Kita juga sultan loh Pak dalam kerajaan Allah. Karena Yesus yang diprovokasikan, yang kita tonjolkan. Nah, itu adalah sebabnya. Wah, terima kasih Pak Ferry untuk inspirasinya, untuk masukannya. Wah, ini luar biasa. Sama-sama Pak Andi. Kita semua dan penonton pasti akan diberkati melalui apa yang kita bicarakan. Bahwa kita adalah orang-orang yang berhasil dan beruntung. Nasib kita di tahun macan air. Karena kita mempraktikkan firman Tuhan. Dan memanage PCR itu. Ya, Pak Ferry, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Pak Ferry. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak Andi. Di episode berikutnya. Pak Ferry, Tuhan berkati. Tuhan berkati, Pak Andi.